Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra, NIM 120230083 dari Prodi Teknik Geomatika TPB 23. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan menyelesaikan tugas UAS PKS, penerapan dan pembuatan program. Nah, pada kali ini saya akan menerapkan tugas ini pada fisika, yaitu pada penerapan hukum Ohm. Nah, sebelumnya, mengapa saya mengambil ini dan apa tujuan saya? Nah, saya ingin mengambil hukum Ohm itu dengan alasan bahwa hukum Ohm ini sering sekali digunakan pada fisika. Nah, latar belakang untuk hukum Ohm. Nah, hukum Ohm itu pada dasarnya ada dua bagian. Nah, bagian pertama tidak lain ialah defisiasi hambatan, yakni F sama dengan IR. Nah, seiring hubungan ini dinamai hukum Ohm. Kan tetapi, hukum Ohm juga menyatakan bahwa R adalah suatu konstanta yang tidak bergantung pada F maupun I. Bagian kedua hukum Ohm ini tidak sepenuhnya benar. Hubungan F sama dengan IR dapat diterapkan pada resistor apa saja. Nah, dinamakan F itu adalah beda potensial antara kedua ujung hambatan, dan I adalah arus yang mengalir di dalamnya, sedangkan R itu adalah hambatan resistornya. Nah, selanjutnya, baiklah, saya akan memulai penjelasan kali ini, yaitu ialah pertama, penerapan pada hukum Ohm fisika pada program ini ialah untuk baris 1 dan 2 ini adalah hal wajib yang kita tuliskan, yang mana pertama ini adalah pagar atau hashtag include buka kurung siku IOStream. Ini adalah hal wajib. Kemudian di bawahnya juga include match. Ini adalah bisa kita ganti opsi, yang terpenting adalah include yang kita ingin masukkan atau kita integerkan. Kemudian ada using namespace. Sama, ini juga hal wajib yang perlu ada di C++. Kemudian untuk baris selanjutnya itu adalah float nilai. Sebenarnya ini kita bisa juga menggunakan double, tapi di sini saya menggunakan float saja. Float nilai 3, integer pilihan, integer main. Nah, kemudian while. Apa sih while itu? Nah, while itu adalah perulangan. Nah, dalam perulangan itu kita juga bisa menggunakan for, while, atau do while. Nah, saya di sini menggunakan while untuk perulangannya. Sama, kemudian kita masuk ke cout. Cout ini adalah suatu yang akan muncul pada program nantinya setelah kita run. Cout garis buka kurung panas seperti ini, dengan ini kita namakan seperti judul lah ya, pada judul di C++ nanti pas setelah di run. Daftar pilihan untuk menghitung percobaan pada hukum Ohm. Nah, nanti akan keluar nih, kita tulis cout. Nah, nanti kemudian yang 12 ini cout mencari nilai V. Sama tanda panas seperti sini. NL ini adalah untuk mengakhiri atau mengganti atau berpindah ke garis baru. Sama, ini juga sama seperti ini. Nah, untuk exit ini adalah kita apabila tidak ingin mencari lagi. Nah, sebenarnya kenapa float nilai ini kita kasih 3 di sini, karena kita hanya batasnya hanya mencari 3 gitu, mencari F, R, dan ini. Makanya kita tulis exit di 4 dan 3 sini, float nilainya 3 karena batasnya cuma sampai 3.
Kemudian cout ini adalah pilihan percobaan. Nanti akan muncul. Kita disuruh pilihlah percobaan. Nah, cout ini adalah fungsinya nanti akan muncul. Nah, sin ini nanti tugas kita untuk memasukkan. Kita ingin memilih yang mana. Seperti itu. Kemudian, nah, if. Apa sih if ini? Nah, if ini itu adalah fungsi percabangan. Nah, sebenarnya fungsi percabangan itu ada dua yang saya tahu. Ada if else dan switch cache. Nah, saya di sini bukan if else. Nah, percabangan. Misalnya nih pilihan. Misalnya kita pilihan sama dengan 1. Nah, ini kan konsep percabangan ya. Seperti ini. Misalkan kita di judul tadi itu, pilihan tadi itu kita masukkan 1, nanti akan muncul seperti ini. Cout masukkan nilai if, f, nilai i dan r. Nah, apabila kita ingin mencari f, nah kita perlu memasukkan i dan r-nya saja. Seperti itu. Kita bahas ini tadi ya. Nah, ini nilai 2 sama dengan nilai 0 ditambah nilai 1 ini adalah rumus. Kemudian sama ini juga n untuk pindah garis, kemudian else if, sama ini juga proses percabangan. Kan tadi ini untuk pilih 1 ya. Nah, kalau kita milih pilihan 2 sama juga seperti tadi. Nah, kalau cout kita mencari nilai r nih. Nah, maka nilai r itu seperti ini rumusnya. Sama seperti itu. Lah, sampai kita seperti ini. Sampai akhir sini kan ya percabangannya. Nah, return. Apa sih return itu? Nah, return ini adalah perulangan gitu. Kalau kita mau masukin lagi itu. Seperti itu. Ini nih array-nya nih, array. Sepertinya array. Ini kita gunakan. Oke. Baik. Saya akan untuk terakhir kita akan mencoba menjalankan dari penerapan tadi. Dari codingannya tadi kita terapkan. Untuk yang hukum Ohm tadi kan kita belum menerapkan. Coba kita run. Nah, daftar pilihan untuk menghitung percobaan pada hukum Ohm. Nah, pertama misalnya kita ingin mencari R. Berarti kita ketikkan 2 pada pilihan percobaan. Nah, pertama kan kita untuk mencari nilai R. Nah, untuk mencari nilai R kita masukkan nilai F. Misalkan diketahui 90 dan nilai I-nya itu misalkan 60. Maka hasilnya untuk nilai R-nya itu 1,5 ohm. Begitu. Nah, untuk perulangan misalnya kita ingin mencari lagi, misalnya kita mencari F. Maka kita ketik 1. Nah, kita masukkan untuk nilai I-nya misalnya kan diketahui 5 dan nilai R-nya 90. Maka akan kita dapatkan nilai 95 volt gitu. Baik, itu untuk yang hukum Ohm. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan voucher dari penerapan hukum Ohm fisika tadi. Nah, saya menggunakan logarithm. Baiklah, pertama saya akan menggunakan kita declarekan dulu dengan variabel nama names satu nilai dengan tipe real. Kita checklist array-nya dengan ukuran array 3 ya. Kemudian integer pilihan kita masukkan ke hukum while. Nah, while ini adalah tadi. Nah, while ini adalah suatu fungsi perulangan.
Kita masuk ke sini. Kita masuk ke output. Nah, nanti akan muncul pilihan program menghitung pada hukum Ohm. Kemudian akan muncul lagi output. Output seperti ini. 1 mencari nilai F, 2 mencari nilai R, dan 3 mencari nilai I, dan 4 ini exit ya. Kemudian kita masuk ke output lagi, output pilihan percobaan. Nah, kita masukkan ya, input pilih. Misalnya kita mau milih yang dari tadi sini, nih, kan 1, 2, 3 ya. Kita masuk misalnya mau milih 1. Nah, sebelumnya saya jelaskan ini adalah if. If itu adalah percabangan. Nah, if apabila kita ingin memilih angka 1 untuk mencari nilai F, maka akan seperti ini. Output mencari nilai F, output mencari nilai I. Nah, seperti ini. Outputnya itu mencari nilai F. Kan? Karena kita tadi untuk mencari nilai F. Untuk mencari nilai F nih, 1. Sama seperti itu juga untuk mencari jika memilih 2 dan jika memilih 3. Kalau 2 tadi untuk mencari nilai R dan 3 itu untuk mencari nilai I. Sama tuh perulangannya. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang kedua, saya menggunakan bidang matematika dalam penerapan kali ini. Nah, penerapan kali ini saya menggunakan matriks. Nah, matriks ya, saya terapkan pada tugas kali ini. Nah, latar belakang saya menggunakan matriks, yaitu adalah matriks ini merupakan suatu cabang dari ilmu aljabar linier, yang mana merupakan salah satu bahasan penting dalam matematika. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, aplikasi matriks ini banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang matematika sendiri maupun bagi disiplin ilmu lain. Penggunaan tersebut banyak dimanfaatkan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya itu pada aplikasi perbankan, dalam dunia olahraga, dan dalam bidang ekonomi. Sedangkan dalam matematika, tentu saja matriks dapat digunakan untuk menangani model-model linear, seperti mencari penyelesaian sistem persamaan linear. Baiklah, itu latar belakangnya. Saya akan menjelaskan pada kali ini, sama seperti tadi, bahwa si purpose itu wajib banget mendeclare stack include IOStream. Kemudian using namespace. Jadi ini adalah hal wajib yang perlu. Kemudian kita integer main. Nah, integer IJMN ini fungsinya nanti akan membantu kita dalam penyelesaian. Atau ini huruf ini akan mewakilkan dari fungsi yang akan kita gunakan nanti. Kemudian matriks 1, matriks 2, dan hasil. Ini adalah nanti yang akan kita gunakan dan akan membantu kita. Baiklah, saya akan menjelaskan. Cout. Nah, masukkan jumlah baris pada matriks. Kemudian tadi cout itu fungsinya untuk menampilkan lah ya, untuk menampilkan. Kemudian sin ini kita gunakan M. M ini maksudnya tidak terbatas. Maksudnya sin ini terserah kita memasukin angka berapa saja. Tapi saya wakilkan dengan M ya di sini. Kemudian ada cout, masukkan jumlah. Kolom pada matriks yang nanti akan muncul setelah kita running. Kemudian N, sin N. Nah, N ini nantinya kita akan masukkan untuk mengisi kolom pada matriks. Seperti juga M untuk mengisi baris gitu ya. Kemudian cout, masukkan elemen matriks pertama. Nah, di sini saya menggunakan for, yang mana for itu fungsinya ialah sebagai percabangan. Perulangan.
Kalau for ini perulangan. Untuk perulangan itu kan kita bisa menggunakan for, while, atau do while. Saya menggunakan for. Dengan I sama dengan 0, I kurang M, J, I plus plus. Kemudian saya menggunakan for juga, for lagi untuk perulangannya. Sampai kita masuk ke cout, masukkan elemen matrik kedua. Nah, pada masukkan elemen matrik pertama, ini saya akan masukkan ukuran dari matrik tersebut. Nah, seperti ini. Tadi kan ada I di sini tadi kan. Nah, ini fungsinya untuk mewakilkan for. Kemudian kita for lagi. Yaitu fungsi dari perulangan. Kemudian sin. Sin matrik 2 gitu. Dengan ukurannya. Kemudian kita masuk ke cout. Hasil penjumlahan matrik sama dengan garis miring n. Kita masukin perulangan lagi seperti ini. Nah, rumusnya untuk hasil itu I kali IJ sama dengan matrik IJ. Nah, matrik IJ ini adalah suatu ukuran matriks nanti yang akan kita gunakan ditambah matriks 2. Cout hasil, kemudian cout n, kemudian percabangannya itu adalah return. Baiklah, saya akan memulai atau menjalankan running yang sistem yang telah kita buat dengan cara run, pencet run. Nah, masukkan jumlah baris matriks. Nah, matriks pertama ini kita masukkan dengan baris 2 dan kolomnya 2. Maksudnya jumlah baris dan kolom ini menentukan ukuran suatu matriks. Ini karena kita menggunakan baris 2 dan kolom 2, jadi kita menggunakan ukuran matriks 2 kali 2. Pertama kita masukkan elemen matriks dengan baris pertama itu 32 dan baris keduanya 45. Nah, untuk kolomnya kita masukkan 90 dan 40. Nah, kita masukkan matriks kedua juga yang akan kita operasikan dengan matriks pertama. Caranya sama, karena menggunakan matriks 2 kali 2, yaitu dengan cara kita masukkan barisnya dulu. Baris pertama misalnya itu 12, baris keduanya 42, dan kolom pertamanya itu 90 dan kolom keduanya itu 82, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, ini akan menandakan hasil penjumlahan matriksnya. Nah, setelah saya menjelaskan, saya akan menunjukkan flowchart dari aplikasinya. Nah, ini adalah flowchart dari matriks yang saya bikin seperti ini. Sama, masukkan integer array matriks 1 dengan ukuran 10 dengan tipe integer. Terus sampai kita masukkan input M. Input M ini untuk jumlah matriknya yang untuk memasukkan baris pada matriks, kemudian output masukkan jumlah kolom pada matriks untuk n. Nah, di sini seperti ini. Nah, saya menggunakan for. Untuk perulangannya next. Nah, J 0 to n ini maksudnya adalah nilai yang akan kita masukkan ke J ini. Terus kan tak terhingga ya, terserah kita. Nah, saya wakilkan dengan 0 sampai n gitu. Selanjutnya seperti ini. Nilai yang kita masukkan sini tadi akan masuk ke input matriks 1
Terus akan selanjutnya dilanjutkan ke masukkan elemen matriks 2-nya seperti ini. Nah, seperti ini. Sama, kita juga menggunakan fungsi for pada logarithm dengan hasil nanti sama dengan matriks 1 ditambah matriks 2, yaitu outputnya hasil akan masuk ke sini. Nah, disitu selesai. Nah, opsi ya, sebelumnya saya akan menampilkan running dari aplikasinya. Untuk yang pertama tadi kan hukum Ohm pada fisika. Kita running sebentar. Baik, segitu saja. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.